Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dominikus Sandang. Nah, teman-teman semuanya, kali ini nih kita akan membahas tentang tahun pertama saya memeluk agama Islam. Penasaran? Jangan lupa pantengin terus channel Dominikus Sandang. Oke? Oke teman-teman semuanya, Alhamdulillah tahun pertama saya memeluk agama Islam. Nah, jadi ceritanya bermula ketika saya masuk agama Islam. Itu 1 minggu setelah masuk itu saya langsung mondok di salah satu pesantren yang ada di Kuburaya. Dan Alhamdulillah di sana saya banyak sekali belajar ya teman-teman semuanya. Karena memang saya merupakan orang yang sudah dewasa, ya bisa dikatakan seperti itu ya teman-teman. Sudah dewasa yang ingin belajar dari nol. Yaitu apa yang saya harapkan, saya bisa mengenal kitab yang pertama, Quran. Sehingga kedepannya saya akan lebih mengenal kitab saya di agama Islam. Alhamdulillah, tahun pertama itu bertepatan dengan dekat-dekat dengan bulan puasa. Jadi saya masuk Islam itu di bulan 3, ya bulan depannya saya sudah puasa. Baru-baru masuk Islam itu langsung udah mau dekat puasa. Jadi ya belajarlah, Alhamdulillah. Dan tentu kalau masalah berat ya, pertama kali memang habit Muslim itu belum melekat di kehidupan saya. Karena memang baru-baru teman-teman semuanya. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya paksakan dari diri saya sendiri. Apa yang saya paksakan? Pertama, saya harus istiqomah dalam waktu sholat. Karena memang ibadah itu kan 5 waktu ya. Jadi itu saya harus biasakan. Sempat kepikiran, saya hidup berapa lama. Berarti setiap hari saya harus mengingat diri saya untuk melakukan sholat 5 waktu. Kalau dipikir-pikir terus teman-teman semuanya, pasti berat. Tapi ya, kita harus benar-benar memikirkan spirit tentang apa imbalan dari kita sholat itu. Menaati perintah Allah itu apa imbalannya. Nah, dari situ kita harus benar-benar mencari alasan-alasan yang kuat agar diri kita itu bisa merasakan bahwa tidak sebanding sholat kita dengan apa yang diimbalkan. Nah, seperti itu. Kita harus cari sesuatu hal yang menguatkan diri kita. Ya, cas iman lah, teman-teman semuanya. Dan setelah melaksanakan puasa pertama kali, ya kalau dibilang berat ya cukup berat karena memang belum terbiasa. Tapi ya tidak tahu kenapa waktu itu setelah buka puasa itu rasanya nikmat betul. Nah, jadi rasa nikmat itu yang saya harus tanamkan dalam diri saya, bahwa ketika puasa itu ternyata setelah berpuasa itu baru merasakan nikmatnya makanan itu. Ya begitulah, pelan-pelan belajar. Dan waktu itu setiap sholat kan ada 5 waktu. Nah, 5 waktu itulah sela-sela saya di mana saya lebih mengutamakan baca Quran. Itu belajar dari Iqra 1 sampai seterusnya. Alhamdulillah, karena saya kalau santri kan ada jadwalnya ya. Tapi kalau saya sendiri khusus, saya memaksa diri saya dan izin sama Ustadz, saya pengen ngaji sehari itu 2 lembar, yang dimana setiap 5 waktu sholat setelahnya saya harus ngaji. Dan Ustadznya setuju. Dan Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya teman-teman. Ya kalau dikatakan sulit ya pasti sulit. Tapi ya karena saya terpikirkan melihat anak-anak yang antusias baca Quran. Nah artinya saya harus belajar juga, harus sama dengan anak-anak santri itu. Dan Alhamdulillah sering berjalannya waktu, memang ada beberapa hal yang membuat saya waktu itu agak berat ya. Pertama itu, saya kebetulan karena di pondok pesantren, ya termasuk ada tarawihnya. Tarawih itu terasa sekali, itu yang paling terasa. Kenapa? Dari 23 rakaat, karena memang biasanya saya otomatis ngikut ya dari sholat tarawih sampai witirnya. Alhamdulillah, ya begitulah rasanya. Rasanya kaki lumayan lah. Saya merasakan nikmatnya ketika lutut saya sakit. Karena saya pikir, ya Allah, ini lutut tidak pernah dipakai untuk hal seperti ini, untuk sujud kepadamu. Tapi
setelah saya sujud kepadamu, walaupun sakit keadaannya, tapi rasanya itu tenang gitu. Jadi hati yang merasakan ketenangan itu. Jadi ngerasanya, ya udah, nggak sebanding antara sakit ini, ya rasanya nggak sebanding aja dengan sakit ini, dengan ketenangan yang saya dapatkan waktu itu. Walaupun banyak masalah waktu itu, tapi saya merasa tenang gitu. Saya merasa bahwa Allah itu sangat dekat sama saya. Nah, dan saya juga merasa bahwa spiritnya Nabi Muhammad itu terasa. Spirit perjuangan Nabi Muhammad itu terasa dengan masalah yang saya hadapi waktu itu. Nah, jadi saya membandingkan sesuatu hal, saya baru dapat masalah seperti ini, kok merasa tidak adil. Padahal sejujurnya Nabi Muhammad saja lebih parah lagi masalahnya, bisa dihadapi. Kenapa saya tidak? Kan gitu, spiritnya itu yang saya ambil. Alhamdulillah, 6 bulan pertama, saya waktu itu sudah masuk Iqra 6. Dan Alhamdulillah, Allah mudahkan semuanya. Saya izin sama kiai saya izin sama ustaz saya. Izin, kiai, ustaz, saya izin. Saya mau balik ke kampung halaman. Nah, kiai sama ustaznya bilang, yakin? Insya Allah yakin. Jadi teman-teman semuanya, penolakan itu pasti ada. Entah itu di lingkungan sosial yang pernah kita jalani, ataupun keluarga-keluarga yang mungkin beda keyakinan kita, dan terutama orang tua yang waktu itu antara menerima dan tidak menerima gitu. Jadi kita harus meyakinkan kepada mereka bahwa kita ini pindah agama, bukan menjauhkan diri, tapi malah mendekatkan dan semakin menunjukkan cinta kasih sayang kita kepada mereka, bahwa ternyata Islam itu mengajarkan adab dan akhlak yang sangat luar biasa, yang sehingga kita merasakan bahwa ketika kita melakukan kejahatan sedikit saja kepada orang tua terutama, maka akan besar balasannya. Karena murkanya orang tua ya murkanya Allah, ridhonya orang tua ya ridhonya Allah kan. Nah, jadi kita harus mikir ke situ. Alhamdulillah, pelan-pelan saya datang satu persatu, ya Allah mudahkan kan. Jadi kita harus, walaupun canggung waktu itu, ya datang satu persatu. Kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang sama, orang yang tidak punya niat apapun, yang dimana kita malah semakin merasakan bahwa mereka itulah saudara kita, mereka itu adalah orang tua kita, dan mereka itulah orang-orang yang sayang sama kita. Kita harus memberikan dampak positif yang lebih kebanding yang dulu, ya semaksimal mungkin. Mungkin teman-teman ya udah, teman-teman merasa bahwa saya udah cukup baik kok ketika saya sebelum masuk agama Islam, karena saya sudah menjalankan, saya tidak pernah punya masalah dengan keluarga, saya juga sayang sama orang tua, ya baik. Tapi bagaimana cara kita meningkatkan itu lebih maksimal lagi? Ya kalau memang sudah maksimal ya jalankan apa adanya. Tapi bagaimana teman-teman bisa menunjukkan bahwa Islam itu ya ada yang dampak positif yang lebih gitu, agar mereka lebih memahami bahwa kita ini masuk Islam ya bukan karena apa-apa, tapi karena memang nyatanya hidayah gitu, hidayah yang inilah pilihan kita terhadap Tuhan kita. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, teman-teman semuanya, alhamdulillah, ketika saya masuk Islam itu, saya memanfaatkan momen di mana momen itu ada yang bilang, terutama kiai dan ustadz waktu itu bilang bahwa mualaf itu doanya sangat terkabul, dan saya minta 3 hal. Nah, 3 hal ini, yang pertama itu waktu itu masalah saya luar biasa banyak sekali. Nah, saya minta orang-orang yang tidak suka sama saya, orang-orang yang mungkin menjauhi saya doakan mereka. Saya minta sama Allah tuh ya Allah, saya bilang, jangan beri mereka masalah, jangan beri mereka azab. Mereka seperti itu karena mereka sayang sama hamba-Mu ini ya Allah. Mereka itu seperti itu karena mereka tidak mau kehilangan hamba-Mu ya Allah. Jangan datangkan azab, tapi beri mereka hidayah, kelembutan hati ya Allah. Nah, itu yang pertama doa saya. Yang kedua, ya Allah, hal yang paling saya takutkan ketika masuk Islam adalah membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Kenapa? Melihatnya saja saya sudah pusing ya Allah. Sangat-sangat pusing ya Allah. Karena memang tulisan-tulisan itu sepertinya saya akan butuh bertahun-tahun untuk belajar. Mudahkanlah ya Allah. Mudahkan lisan hamba mengucap kalimat ayat-ayat suci-Mu ya Allah. Mudahkan hamba untuk belajar dengan baik dan belajar dengan cepat ya Allah. Karena hamba tidak sabar ingin membaca ayat-ayat-Mu yang indah ya Allah. Nah, yang ketiga,
Ya Allah, hamba punya fisik yang saat ini sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Pakai ya Allah, pakai. Hamba sangat-sangat ingin dipakai tenaga hamba, pikiran hamba, fisik hamba. Ya Allah, berikan hamba kesempatan untuk membesarkan agama-Mu ya Allah. Nah, alhamdulillah teman-teman, ketiga doa itu saya sudah merasakan nikmatnya. Yang pertama, orang-orang yang tadinya tidak suka sama saya, alhamdulillah pelan-pelan masalahnya selesai. Dan mereka ya seperti biasa dengan saya, seperti dulu-dulunya lagi. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Yang kedua, saya waktu itu membaca Quran butuh 6 bulan untuk sampai ke Iqra 6. Nah, dan alhamdulillah sekarang atas izin Allah, saya sudah mengajarkan ibu-ibu Iqra, baca Iqra. Nah, tapi kita harus belajar terus-menerus. Jadi teman-teman semuanya, kapan kita akan berhenti belajar? Ya sampai mati. Karena kita memang betul-betul mencari ridhonya Allah. Yang ketiga, alhamdulillah, saya saat ini mengurus lembaga yang dimana khusus untuk mengurus urusan mu'alaf. Saya merasakan bahwa saat ini Allah sedang sayang sama saya, Allah sedang peduli sama saya, makanya Allah gunakan tenaga, pikiran, dan fisik saya untuk berbuat kebaikan. Dan konten ini hanya selingan, insya Allah beberapa kegiatan kita adalah membantu para mu'alaf dan terutama memudahkan mereka untuk masuk agama Islam. Mohon doanya semoga selalu istiqomah ya teman-teman semuanya. Terus, apa dampak dari semua itu? Allah datangkan orang-orang baik, Allah mudahkan orang-orang baik itu mengenal kita, dan Allah mudahkan juga orang-orang yang sangat-sangat luar biasa memberikan ilmunya kepada kita dan kita bisa menerimanya. Dan saya merasakan itu. Nah, jadi teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang galau, yang saat ini sedang punya masalah, yang saat ini punya sesuatu yang mungkin sulit untuk diungkapkan, persoalan keluarga, ekonomi, kesehatan, dan macam-macam. Cuma satu aja, percaya tidak percaya, kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, insya Allah pencipta kita tahu resep obat terbaiknya. Wasilahnya pasti banyak. Entah itu dari keluarga kita, entah itu dari orang lain, entah itu dari teman kita sendiri. Ya, wasilah itu banyak. Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Pasti. Dan saya sangat yakin. Itu yang saya rasakan ketika kita yakin dan percaya kepada Allah. Allah mudahkan urusan kita. Yang paling penting adalah jangan pernah kita merasa bahwa kita sedang sendirian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.